Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi rekan saya Vina dan Ega menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini, kita akan berlanjut pendengar di Palembang sore ini kesempatan Rabu 21 Januari 2026. Tentunya kita akan buka perjumpaan kita dengan program Indonesia Cerdas. Segera Anda ikuti Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas. Baik pendengar, kita mulai saja kebersamaan kita di Indonesia Cerdas di kesempatan hari ini sore Rabu ya di 21 Januari 2026. Sebelumnya informasi untuk Anda umat muslim, nantinya akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada pukul 15:39 waktu Indonesia Barat. Baiklah, ini sudah hadir di studio ya, kita sapa dulu. Ada Bapak Asosiat Profesor Dr. Marconi Badri SE MBA. Selamat sore. Selamat sore Bung Abbas. Pak Marconi. Ya. Ini manggilnya apa ya, Profesor? Manggil Marconi saja. Oh, Marconi saja. Marconi Badri saja. Oke lah. Baik, aktivitasnya apa nih Pak? Ya banyak. Selain akademisi juga di luar konsultan, marketing politik, bisa juga konsultan lain. Jadi beberapa aktivitas, jadi penulis juga. Oh gitu. Ya, Oke. penulis, saya membuat beberapa buku. Jadi sering juga nulis di media massa, ya. Jadi banyak kegiatan memang. Oke, padat ya. Lumayan lah. Mencari kesibukan. Oke. Baik, Pak Marconi. Ini kan sore hari ini mengangkat tentang fenomena gig ekonomi ya. Tentunya kalau kita tahu bahwa semacam ketidakpastian lapangan kerja ya, yang jadi inti dari fenomena gig ekonomi. Sebenarnya ada apa sih dengan gig ekonomi ini, Pak Marconi? Ya. Kalau kita lihat begini, jadi gig ekonomi ini atau GIG ekonomi ini, ya. Kalau bahasa lepasnya tuh pekerja lepas lah. Pekerja lepas, oke. Freelancer ya. Freelancer, oke. Nah, jadi ini memang fenomena ketenaga kerjaan, masalah ekonomi, model ekonomi baru. Oke. Akibat memang yang pertama keterbatasan pekerjaan formal, ya. Yang kedua perubahan teknologi. Gitu. Akibat perubahan teknologi yang begitu besar, kalau di Indonesia mungkin GEG ini sudah mulai terasa tahun 2021-an ke atas ya. Jadi di mana banyak pekerja-pekerja mungkin beda dengan informal ya. Kali ini kan pekerja Formal. bukan formal. Jadi GIG ini bukan formal, karena kalau formal itu ada tuannya. Oh, gitu. Ada maksudnya ada bosnya. Ada ya, bosnya. dibayar tetap bulanan biasanya ya. Tapi GIG ini tidak dibayar tetap, tidak bulanan, pekerjaannya tergantung dari kerjanya sehari-hari. Terutama kalau misalnya kita bicara tentang digital ya, misalnya seperti driver ojek, Gojek dan sebagainya, mereka dibayar sesuai dengan apa yang dia dapatkan saat itu. Jadi tidak ada semacam jaminan lah ya, tidak ada jaminan, tidak ada kepastian, dan pendapatan juga fluktuatif, tergantung dari kalau Gojek seberapa banyak dia bisa dapatkan penumpang dalam sehari. Jadi ini lebih kepada kalau kita lihat pekerja lepas lah, apalagi sekarang dengan, tapi ini banyak misalnya seperti penulis juga sekarang misalnya writer itu juga dia misalnya buat tulisan kirim ke Kompas misalnya ya, dia juga hanya dapat penghasilan ketika dia dapat
mengirim tulisan. Beberapa juga yang lain banyak sekali. Jadi ini contoh-contoh adalah bagaimana pekerja lepas. Misalnya contoh sederhana saja misalnya pekerja rumah tangga, misalnya ART ya. Misalnya ada orang minta seseorang itu bekerja di rumahnya mungkin misalnya Sabtu Minggu, pas dia diundang saja dibayar. Jadi ketika dia datang ke rumah itu, kemudian dia bekerja baru dibayar dan tidak ada kepastian apakah minggu depan dia bekerja lagi. Nah, jadi itu kira-kira kalau bahasa kasarnya GIG ekonomi itu adalah fenomena model ekonomi, model pasar tenaga kerja yang lepas istilahnya, yang freelancers yang tidak ada kepastian dalam pendapatan, tapi dia lebih fleksibel, bekerjanya lebih fleksibel, dia tidak dibatasi waktu, tidak harus dari jam 8 jam 4 misalnya. Tidak harus office hour tidak gitu. Tidak ada office hour, ya bekerja di mana saja bisa aja, apalagi dengan teknologi misalnya. Content creator contoh misalnya, content creator juga misalnya dia bikin sesuatu kemudian dibayar sesuai dengan kerjanya. Jadi mau kerja di mana saja, mau jam berapa saja, itu tidak dibatasi di situ. Nah itu yang kira-kira apa disebut dengan GIG ekonomi ini. Yes. Seperti yang Pak Marco bilang bahwa ini telah berlangsung lebih kurang dari 2021 lebih kencarnya. Kalau di Indonesia ya, artinya lebih udah cukup lama sejak teknologi kita ini teknologi terutama di teknologi yang platform ya, platform ini berkembang sebenarnya sudah agak lama juga, tetapi yang lebih gencar lagi ini ketika 2021 ke atas lah ya, 2000 ke atas itu lebih lebih gencar lagi pekerjaan ini, apalagi banyak juga misalnya perusahaan-perusahaan yang merumahkan atau memberhentikan pekerja-pekerja formal sehingga orang-orang ini nggak punya pilihan mencari pekerjaan-pekerjaan yang seperti kita sebutkan tadi. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai teknologi sendiri, ini kan memang kalau kita lihat sejarah platform mulai ada tuh sekitar 2005 2006 gitu ya, udah mulai ada beberapa platform dan itu mungkin belum terlihat ya GIG-nya. Belum. Karena saat itu dunia kerja kita masih agak stabil kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri sudah memang sudah kelihatan udah lama, cukup lama, dari 2010-an sudah itu ya. Tapi kalau di kita waktu itu mungkin tidak terlalu dunia kerja di Indonesia formal maupun informalnya juga, formal terutama belum separah seperti sekarang ini. Mungkin waktu itu masih mahal kali ya biaya internet. Betul, teknologinya belum mendukung waktu itu. Jadi teknologi sudah ada, tapi belum sampai sejauh itu mendukung misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh GIG ekonomi ini. Nah, tapi kalau kita lihat di tahun 90-an, itu kan ada beberapa kantor yang ada pekerja tetap dan juga ada freelancer ya, seperti kalau kita lihat dulu 90-an tuh ada bank ya. Bank itu kan ada yang mencari nasabah, ada yang memang dia ngantor nih. Betul. Ada yang dia semacam freelancer. Apa yang dia dapat? Apakah ini masuk juga? Kalau itu kalau kita bisa bilang juga masih masuk kategori yang ngantor itu formal ya. Artinya dia dapat gaji bulanan, dia mungkin dapat ada cuti, ada bonus, ada insentif. Nah, kalau freelancer ini memang pekerja lepas yang mungkin saja seperti yang Anda maksud tadi sudah arah ke sana ya. Artinya secara konvensional dia bekerja di satu perusahaan X misalnya, dia cari nasabah atau cari klien, tapi dia dibayar sesuai dengan berapa klien yang dia peroleh, dan dia bekerja tidak asuransi biasanya. Nah, asuransi biasanya mereka namanya freelance asuransi. Jadi sama juga freelance ya, di asuransi sudah cukup lama itu. Jadi artinya ketika dia bekerja di satu asuransi atau perbankan atau tadi di mobil, nah dia bekerja tetapi dia bukan pekerja tetap di sana. Nah dia dibayar sesuai dengan seberapa besar dia mampu mencari nasabah.
Itu sudah masuk juga sudah. Walaupun belum dikenal. Tapi istilah GIG ini baru sebenarnya. Jadi kalau dulu istilahnya pekerja lepas istilahnya, freelance ya. Freelance. Dulu istilah freelance. Nah, sekarang ini ada istilah GIG economy. Jadi GIG economy ini istilah ini belum begitu lama. Jadi kalau dulu kita sudah betul tahun 90-an sudah ada itu, tapi tidak namanya belum namanya GIG, belum sampai ke sana, belum arah ke sana. Kayak sales panci gitu. Ya, betul. Yang keliling-keliling gitu kan. Iya. Oh, kalau itu lain. Kalau sales yang keliling, sales panci yang keliling itu dia lebih ke sektor informal namanya. Beda. Sektor informal. Jadi kalau itu kan sebenarnya GIG ini lebih mulai berkembang ketika platform sudah mulai ramai. Ekonomi platform teknologi sudah mulai muncul, mulai ramai. Nah, ini yang mulai baru muncul istilah GIG. Tapi kalau yang tadi yang orang keliling tadi namanya sektor informal, beda. Berarti istilahnya itu GIG ini memang lebih ke sekarang ini karena teknologi. Iya, lebih ke teknologi meskipun sudah ada, tapi lebih ke teknologi. Adanya teknologi yang mendukung pekerjaan-pekerjaan ini. Misalnya tadi content creator, affiliate marketing. Itu kan dia kan hanya mereview ya produk orang kan. Nah, nanti akan dibayar sesuai dengan berapa banyak dia jual. Ada juga sekarang misalnya di TikTok juga ada seperti endorse, itu kan. Endorse sebagai endorse misalnya dia juga bisa menghasilkan uang tanpa dia harus dia tidak punya bos istilahnya kan. Nah, jadi itu disebut dengan GIG ekonomi. Nah, kalau kita melihat dari resiko yang ada sebenarnya seperti yang sempat Pak Marconi bilang, sebenarnya di mereka ini memang tidak ada jaminan bahwa mereka kayak jaminan kesehatan segala macam itu. Jadi mereka itu mereka tidak punya gaji tetap. Artinya tidak punya penghasilan tetap lah ya. Kemudian meskipun kerjanya fleksibel kapan saja, kemudian dia tentu saja tidak punya semacam asuransi kesehatan, tidak dapat misalnya bonus, insentif, tidak dapat cuti, ya. Mau cuti sendiri, terserah gitu kan. Karena nggak makan ya. Nah jadi memang di situ kita lihat bahwa orang-orang yang bekerja sebagai freelancer atau pekerja lepas ini memang orang-orang yang memang harus berjuang untuk memperoleh penghasilan ya dengan effort yang luar biasa, tanpa jaminan kepastian ya. Berapa per bulan dia peroleh nggak tahu dia. Kalau Anda bekerja seperti Anda tahu per bulan berapa Anda dapat. Sudah pasti gitu kan. Pasti. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu sebenarnya ini juga menjadi satu peluang ya bagi mereka-mereka yang memang punya bakat untuk itu. Ini bisa melebihi orang-orang bekerja sektor formal. Tapi persoalan begini, kalau misalnya Anda mau misalnya contoh lah misalnya kita mau ambil rumah misalnya atau kendaraan ya. Kan biasanya yang ada selama ini orang yang tanya mana slip gaji ya lah, berapa slip gaji Anda, berapa penghasilan per bulan. Nah dia nggak punya. Kalau paling-paling kalau dia punya rekening koran atau dia punya tabungan yang bisa menjadi jaminan. Tapi kalau misalnya apa yang ada selama ini yang pemerintah bikin regulasi yang ada ini memang agak sulit bagi mereka. Saya pikir itu juga. Jadi memang meskipun di satu sisi ini juga membuka peluang bagi pekerja baru, peluang peluang bagi pekerjaan baru ini sebenarnya. Ya, jadi bagi mereka yang senang dengan kreasi, saya pikir ini menjadi satu tantangan dan peluang bagi mereka. Oke. Tidak adanya jaminan hari tua tadi, pensiun segala macam. Nggak ada. Berarti dalam artian gini, mereka ini memang benar-benar harus harus effort ya. Oh iya. Untuk mendapatkan apa yang mereka impikan segala macam itu. Contoh misalnya driver Grab lah misalnya. Grab kalau di hari nggak kerja nggak dapat uang. Terus kalau misalnya dia sakit ya dia nggak bisa kerja. Terus kalau dia ada apa-apa misalnya ya
kalau misalnya dia sakit nggak bisa bekerja ya nggak punya uang habis-habis. Nggak ada misalnya dia kalau sakit bisa cuti, kemudian kalau dia sakit misalnya dikasih jaminan semacam misalnya kalau mau apa yang berobat ya. Apa yang kalau kita sekarang apa istilahnya kalau berobatnya apa yang BPJS nggak ada, dia harus dibayar sendiri. Jadi kalau mereka ini dalam artian gini, kalaupun mereka pengen ada jaminan hari tua, kemudian jaminan kesehatan, mereka harus usaha sendiri. Jadi usaha sendiri. Mereka misalnya harus membuat kan di bank memang ada juga seperti di BNI dan sebagainya itu. Sorry saya nyebut merek gak etis. Jadi di bank lah, di perbankan kalau misalnya orang-orang individu yang ingin membuat skema itu, skema dia sendiri dia tentukan sendiri berapa dia harus bikin. Jadi tidak ada. Kalau kita bisa pekerja kan ada dari pemerintah ya, kita dipotong berapa persen, nanti hari tua kita dapat dari situ, kemudian kita dapat pensiun misalnya ya mereka nggak ada, mereka benar-benar pekerja lepas benar, jadi kalau memang nggak kerja nggak dapat uang. Oke. Kalau melihat sekarang ini kan mungkin Pak Marconi juga melihat bahwa sekarang ini kan ada semacam sebutan untuk generasi sekarang, Gen Z ya, yang katanya generasi strawberry segala macam itu ya. Nah, mungkin Pak Marconi pernah dengar ada wawancara yang kayaknya mereka lebih memilih ke freelancer ini ada semacam fenomena apa ya? Iya. Jadi gini, beberapa anak-anak muda sekarang memang pola pikir, kalau saya kan termasuk baby boomers ya. Kalau zaman saya dulu orang tua tuh kalau kita sekolah maunya jadi pegawai ya, kerja kantor gitu kantoran, apalagi PNS pakai baju seragam Tapi memang sekarang ada semacam perubahan perilaku beberapa orang-orang tertentu, beberapa generasi sekarang Gen Z kita bilang tadi, memang milenial juga, memang mereka tuh senang dengan pekerjaan seperti ini. Kenapa? Karena mereka tidak terikat dengan waktu. Mereka tidak harus ngantor dari pagi sampai sore. Mereka mau kerja di mana? Mereka mau kerja misalnya di kafe. Kan mereka suka main di kafe, main di mana-mana, ketemu klien, ngobrol. Dia lebih segitu. Kemudian betul kalau misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti tadi ya, misalnya dengan teknologi sekarang mereka bisa menggunakan WhatsApp, menggunakan Zoom, menggunakan macam-macam. Mereka bisa temu klien kan, tidak harus terus mereka tidak harus misalnya mau kapan jajak, mereka happy. Jadi untuk beberapa kelompok tertentu, beberapa semacam ya masyarakat tertentu sebenarnya tadi, memang saya lihat ada kecenderungan perubahan perilaku dalam bekerja mereka karena tidak mau terikat. Ketika dia nggak mau terikat, kemudian dia juga menyadari bahwa bekerja di formal itu gajinya itu kan kelihatan, artinya terbatas. Contoh misalnya saya sebagai dosen, itu udah bisa diukur berapa penghasilan saya. Sebulan jadi sekian gitu betul ya. Saya nunggu bulanan. Tapi mereka nggak terukur. Kadang-kadang mereka kalau misalnya mereka tuh memang orang kreatif bisa dapat besar sekali. Kalau semakin dia kreatif, semakin dia punya banyak jaringan yang banyak. Misalnya contoh di kendaraan lah, mobil misalnya atau asuransi ya, itu penghasilan mereka itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan formal. Tapi itu tidak banyak. Itu hanya beberapa gelintir saja. Yang kebanyakan itu tidak demikian. Jadi memang ada beberapa orang yang dia punya, contoh misalnya affiliate marketing loh. Banyak, saya juga punya teman yang kerja di affiliate marketing, padahal udah pensiunan. Itu penghasilannya jauh lebih besar ketika dia udah waktu kerja di formal. Jadi dia bisa banyak teman, tapi tadi dia punya jaringan yang besar, dia punya banyak kawan, dia senang bertemu orang, sehingga dia bisa nawarkan produk-produk tertentu yang dilihat punya prospek untuk mencari uang. Ya, tapi tidak semua punya kemampuan talented seperti itu. Yang jadi sekarang ini kebanyakan itu mereka tuh tidak punya skill. Itu persoalan. Mereka tidak punya skill, mereka hanya mengandalkan ya tadi misalnya seperti driver ya, atau freelance yang biasa, sehingga itu juga menjadi persoalan bagi mereka. Tapi kalau yang kelompok kecil tadi ya memang mereka sangat
menyukai seperti itu karena mereka ada fleksibilitas dalam bekerja. Oke. Tidak harus di rumah, kapan saja, tidak harus kemudian uangnya mungkin lebih besar dari sektor formal. Nah, itu yang kita lihat betul, itu ada fenomena seperti itu yang saya lihat di masyarakat. Oke, iya ada pengaruh secara psikologis nggak, Pak Markoni? Pengaruh apanya? Psikologis dengan adanya mereka ini lebih memilih ke freelancer tadi. Ya, jadi kulihat adalah orang-orang yang memang punya bakat ke situ, yang terampil, ya punya skill komunikasi yang bagus, itu. Tapi memang sekarang banyak juga karena nggak ada pilihan. Kadang-kadang karena orang nggak punya pilihan banyak sehingga orang mencoba itu. Secara psikologi sebenarnya bahwa ini bisa memberikan hasil yang lebih baik, misalnya lebih bagus, orang juga cenderung untuk mencoba bekerja sektor-sektor seperti itu, walaupun sebenarnya tidak banyak ya, tidak banyak. Tapi itu tadi ada kecenderungan, apalagi dengan teknologi sekarang, misalnya teknologi contoh misalnya orang bisa menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, orang bisa menggunakan WhatsApp, menggunakan aplikasi yang lain kan. Nah, itu juga menjadi peluang-peluang bagi mereka-mereka yang memang menyukai itu, tantangan itu. Oke. Dari semua yang mungkin mereka coba-coba dari beberapa platform ini, tapi kalau kita lihat katakanlah secara global nih ya, Pak Markoni, platform-platform ini semacam memang apa? Istilahnya menjanjikan sesuatu yang bisa dibilang angin surga gitu, atau menurut Pak Markoni gimana? Begini, kalau orang itu mampu memahami algoritmanya teknologi ini betul menjanjikan. Tetapi kan persoalannya adalah tidak banyak orang yang memahami itu. Nah, tapi untuk anak-anak muda yang Gen Z tadi, yang memang suka teknologi tadi, dia paham betul bahwa ini menjadi satu tantangan bagi mereka, dan ini menjadi satu peluang bagi mereka ya, menjadi challenge bagi mereka untuk bisa memanfaatkan teknologi, karena teknologi ini kalau kita lihat, kalau memang kita itu, saya perhatikan ada mahasiswa saya juga, dia sangat kreatif, dia masih mahasiswa, tapi dia sangat kreatif, dia sudah punya penghasilan di atas 5 juta per bulan, ya itu baru dari TikTok. Kemudian saya karena bimbingan saya, dia juga jadi endorse. Okay. Jadi waktu saya tanya nanti kalau sudah selesai tamat, waktu dia ujian itu saya tanya waktu skripsinya, Anda mau enggak Pak, saya lebih akan menekuni ini. Nah, karena dia merasakan bagaimana bisa memperoleh penghasilan ketika mahasiswa, dia sudah hampir dapat 10 jutaan, dapat itu ya endorse. Tapi kan tidak banyak yang seperti ini. Dari sekian banyak mahasiswa yang saya tanyakan itu, ya 1-2 yang paling walau semua punya TikTok, yang lain yang scroll saja hanya ya. Jadi itu tadi maksud saya, yang bisa gitu biasanya adalah anak-anak atau orang-orang yang punya kreativitas tinggi, punya inisiatif dan kreativitas tinggi, terus jaringan yang banyak, yang bagus. Oke lah. Baik Pak Markoni, nanti kita lanjut lagi. Kita salah dulu dengan beberapa informasi berikut. Baik pendengar, nanti kita akan kembali lagi di Indonesia Cerdas. Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya? Iya dong, keren kan? Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter. Enggak apa-apa kan? Kalau Marco pengen jadi apa? Apa ya? Astronot. Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Hello AI, kerjakan tugas berikut. Berikut tugas Anda. Buat lebih ringkas lah. Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda. Oh, singkat, padat, pulang. Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini? Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh. Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini? Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, Cepat siap, cepat pulang. Jenius nggak tuh? Jenius.
AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali. Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan? Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa. Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa? Tuh kan, udah langsung jadi pelupa. Bu Tari, belum siap-siap, Bu. Siap-siap, kenapa, Bu? Kan pendaftaran sekolah sudah dibuka. Ini saya mau berangkat antar Husen daftar SMP. Aduh, Bu. Andre udah pergi ngamen. Biar dia cari duit dulu. Sekolah juga. Gak jamin mau jadi apa. Oh alah, Ibu Tari, sekolah memang tidak menjamin akan jadi apa anak kita ke depannya. Tapi dengan sekolah bisa menjadi jembatan sukses yang tidak bisa kita duga. Justru, sekolah dan pengalamannya akan membuka wawasan dan pengetahuan bahwa pendidikan akan mengubah kualitas pribadi anak dalam kehidupannya. Inilah usaha kita, Bu. Mau jadi apa nantinya, yang penting sekolah dulu. Sebagian masyarakat Indonesia diantaranya masih belum memahami penuh bagaimana pentingnya pendidikan bagi anak. Kasus anak putus sekolah dari data Badan Pusat Statistik meningkat sejak tahun 2019. Perlunya edukasi dan sosialisasi yang menghimbau mengenai cita-cita nasional perlu disebarluaskan guna membangun generasi yang cerdas dan berwawasan untuk Indonesia maju dengan Ayo Sekolah, Pendidikan Sukses Indonesia Maju. Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, sekolah, skolae, atau sekolah, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar. Masih bersama Anda, Indonesia Cerdas. Baik pendengar, masih bersama Anda Pro 1 RRI Palembang. Tentunya kita masih di Indonesia Cerdas mengangkat tema fenomena gig ekonomi ataupun GIG ekonomi. Masih bersama Associate Profesor Dr. Marconi Badri SEMBA, pengamat ekonomi. Baik, Pak Marconi, tadi kita sempat membahas mengenai algoritma ya. Seperti yang Bapak ceritakan tadi, salah satu mahasiswa Pak Marconi sendiri begitu ditanya, nanti sehabis ini mau ngapain gitu kan? Nah, ternyata dia lebih memilih jadi semacam content creator tadi. Nah, kalau kita melihat ataupun menilik dia dari awal sekolah nih ya Pak ya. Sekolah dari katakanlah dari TK, SD, kemudian SMP, SMA, kemudian kuliah. Mungkin awal-awal dulu niatnya kuliah, setelah tamat dia mau kerja kantoran ya. Tapi begitu melihat semacam apa ya, kemajuan teknologi sekarang, dia lebih memilih ke menjadi content creator tadi. Kalau berdasarkan pandangan Pak Marconi sendiri, ada semacam ini nggak sih, ada perubahan yang memang diciptakan oleh kemajuan teknologi ini sendiri? Ya, jadi gini,
teknologi ini kan memberikan peluang dan kesempatan bagi orang-orang yang kreatif itu untuk mengeksplor kemampuan mereka, untuk mengeksplor kemampuan mereka dan menghasilkan uang yang pasti kan. Nah, kata-kata menghasilkan uang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kelompok-kelompok tertentu. Karena dengan pemanfaatan teknologi, contoh saja misalnya dalam musik ya, dalam orang misalnya sekarang bisa bikin musik dengan AI kan, bisa mereka jual, bisa mereka berkreasi atau melakukan foto misalnya atau ya menggunakan. Jadi teknologi sekarang yang apalagi platform yang ada sekarang ini memang terutama AI ya, memang memberikan tantangan atau challenge dan peluang-peluang bagi orang-orang tertentu untuk berkreasi dan menghasilkan uang. Dan uangnya itu besar ya. Jadi contoh sekarang misalnya gini, banyak juga anak-anak muda sekarang misalnya dia buat e-book. Ya. Jadi dia menggunakan bantuan AI, kemudian dia buat e-book, dia jual sendiri. Menggunakan platform. Jadi dia menggunakan platform, dia menggunakan misalnya, atau dia juga misalnya jual, dia menggunakan marketplace misalnya Shopee. Jadi dia menyewa satu, kalau Shopee ini kan semacam e-commerce ya, platform. Ya. Dalam platform itu kan ada toko-toko kan. Nah, yang tempat jual. Jadi dia menyewa satu semacam apa ini di e-commerce itu. Kemudian dia bisa menawarkan tadi dia bikin misalnya e-book. Jadi dia tidak lagi perlu penerbit, dia tidak lagi perlu misalnya mencetak bukunya. Dia sekarang juga misalnya untuk dapat ISBN dia tinggal ajukan ISBN dan sekarang gampang buat ISBN, Haki. Nah, jadi dia mencoba menawarkan semacam e-book. Nah, kemudian ada lagi yang menarik di situ. Karena dia sudah melakukan itu, dia membuat misalnya buku bagaimana membuat e-book dan menjualnya menjadi laris. Dan itu menjadi penghasilan. Justru besar. Jadi ada seminar lagi. Dia bikin seminar, dia bikin apa. Nah, dia jual itu di platform. Jadi anak-anak yang memang orang-orang yang punya tadi awal core bisnisnya bikin e-book ya, nulis buku ya, e-book. Tapi dia ada side bisnis tadi, bisa jadi pembicara untuk membuat buku bagaimana mengguide, dan buku itu mahal biasanya laku. Bagaimana supaya orang bisa menjadi misalnya penulis e-book seperti dia gitu kan. Ya, seperti dia bagaimana menjualnya. Kemudian nanti ada seminarnya, seminar pakai Zoom, seminarnya bisa offline, bisa online. Dan itu menjadi penghasilan besar bagi mereka. Dan situ yang sekarang juga yang lagi saya rintis ya. Jadi maksud saya tadi bahwa mereka kan punya waktu luas, mereka punya waktu. Jadi dia manfaatkan teknologi ini sebagai pekerja lepas untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan kalau dia harus bekerja di formal gitu. Karena kalau pekerjaan formal kan memang ada syarat usia. Betul, ada syarat usia. Kalau yang namanya di GIG ekonomi nggak ada. Habis pensiun juga. Maka saya juga tadi ada teman saya itu pensiun dari bank, di perbankan. Setelah dia pensiun dari bank, dia jadi affiliate marketing. Dan di situ dia bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar ketika dia kerja di perbankan. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak ada batas usia, mau berapa saja mungkin minimal ya umur 17 lah mungkin ya, kan supaya ada. Tapi tadi yang saya maksud tadi apa? Bahwa teknologi ini mendorong orang untuk bisa bekerja lepas dengan menghasilkan uang yang lebih besar untuk orang-orang tertentu. Meskipun banyak juga dari GIG ekonomi ini yang orang menengah bawah. Artinya dia hanya tergantung. Contoh tadi misalnya dia Gojek driver lah ya. Dia hanya tergantung karena dia tidak punya keterampilan, tidak punya kemampuan yang lebih. Dia hanya kemampuannya hanya nyetir, yupir, sehingga dia hanya mengandalkan penghasilan dari situ-situ saja, sehingga ya pendapatannya sangat terbatas. Dan itu rentan sekali. Rentan maksud saya begini,
ketika dia misalnya sakit, dia nggak bisa bekerja lagi, nggak bisa penghasilan lagi. Jadi tidak ada jaminan bahwa nanti dia ada tunjangan sakit, nggak ada. Nah ini yang mungkin perlu juga pemerintah membuat semacam regulasi ya, untuk mereka-mereka ini bagaimana akan dilindungi. Maksud saya bagaimana mereka-mereka pekerja seperti tadi ada semacam perlindungan dari pemerintah supaya mereka ya manusiawi lah artinya ya, jangan sampai bekerja dia seperti robot, seperti mesin, sehingga mereka setelah nggak terpakai lagi mereka nggak ada gunanya. Itu mungkin yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana membuat regulasi semacam mitra mereka itu. Jadi mitra, contohnya mitra pemilik pekerjaan ya. Saya ini satu cerita menarik. Saya pernah naik misalnya begini, naik Grab ya. Kalau dulu yang punya Grab itu harus punya kendaraan sendiri. Nah sekarang Grab enggak, Grab beberapa Grab itu sekarang misalnya dia menyediakan kendaraan mobil dan sopir itu semacam sewa. Tapi Grab akan memberikan mereka terus semacam pekerjaan yang karena dia menggunakan mereka semacam sewa. Nah, cuman memang belum ada, masih lepas juga tidak ada semacam jaminan tadi. Itu persoalannya. Oke, baik. Kita angkat telepon dulu. Boleh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana. Iya. Oma Ana mungkin. Oma Ana di Prabu Muli Kota Nanas. Asik. Cuaca sekarang gerimis. Oma dingin empuk. Iya. Oma silakan langsung ke Pak Markoni, silakan. Terima kasih Bang Abah. Pak Markoni ya? Ya, selamat sore Pak Bu Mama Ana ya? Oma Ana, selamat sore Oma Ana. Iya. Selamat sore Bapak, Pak Markoni. Bapak, jadi asik banget loh dari tadi ya disimak gitu. Jadi kalau menurut pengamatan Bapak, Indonesia ini sudah cerdas apa belum di zaman teknologi ini gitu. Menurut pengamatan Bapak seperti apa Indonesia ini? Memang sudah cerdas ya? Kalau udah cerdas berarti boleh dikatakan Indonesia menuju emas ya. Iya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bang Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Oma Ana, mudah-mudahan Indonesia mengarah ke sana. Kalau memang kita lihat dari statistik yang ada, kan Indonesia ini masih mungkin 80% tamatan kelas 9 lah, kelas 10 ya, SMP ya. Kalau di perkotaan umumnya ya apalagi kota-kota besar umumnya masyarakat udah melek teknologi. Kalau di daerah-daerah di pedesaan mantap bukan tidak melek, banyak ada juga misalnya di mana di daerah di Jawa satu kampung dia YouTuber misalnya ya, satu kampung YouTuber karena ada salah satu yang berhasil kemudian mengajari tapi kebanyakan memang di daerah-daerah lain itu belum begitu mengenal teknologi. Jadi teknologi itu hanya sebatas dipakai untuk menelpon, SMS dan ngerumpi. Mungkin ini pengaruh ini juga ya Pak ya, penyebaran itu kayak tower-tower. Iya betul. Sinyal ya, betul. Tapi hampir seluruh di Indonesia ini saya pikir terutama di Sumatera, Jawa, mungkin kalau di daerah mungkin di Papua beberapa Kalimantan mungkin. Tapi saya yakin mudah-mudahan ke depan memang Indonesia ingin mengarah ke Indonesia cerdas. Kenapa? Kalau udah Indonesia cerdas, pemimpinnya nggak susah lagi, nggak sering berantem lagi, masyarakatnya nggak sering berantem, nggak mudah kena hoax. Kan kalau misalnya manusia Indonesia nggak cerdas, mudah sekali pengaruhi oleh hoax, mudah sekali isu-isu yang ini, ya isu-isu yang ini, dan mudah dia adu domba, Tapi kalau nanti udah mulai cerdas, nah dengan teknologi ini kita harapkan nanti orang-orang kan sudah mulai paham, ini begini, ini begini. Jadi dia bisa memilah-milah mana yang itu bagus, mana yang hoax, mana bukan hoax. Dan saya berharap ke depan ya kita maunya Indonesia akan semakin cerdas, walaupun masih banyak yang belum cerdas. Ini harapan kita sebagai orang Indonesia ke depan supaya Indonesia, dan ini menarik yang program dari RRI ini, satu hal yang menarik karena apa? Karena dengan program-program seperti ini mereka mencoba memberikan semacam sharing knowledge, yang memberikan semacam pengetahuan yang nanti bisa menambah kecerdasan masyarakat Indonesia. Menarik sekali. Pak Markoni, kalau berbicara mengenai lapangan pekerjaan, nah kira-kira apakah
GIG ini menjadi semacam solusi? Karena sekarang ini kan masih ribut orang yang menagih janji yang katanya 19 juta. Ya sebenarnya kalau kita bicara di negara-negara seperti kita ya, di mana sektor formal itu jauh lebih kecil dari sektor yang ini, memang GIG ini menjadi salah satu semacam peluang-peluang yang bisa diraih. Karena memang pemerintah itu tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan karena jumlah lulusan dari perguruan tinggi atau SMA ya, SMK derajat itu setiap tahunnya luar biasa besarnya dibandingkan dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja baik formal maupun informal. Nah, oleh karena itu GIG ekonomi ini sebenarnya menjadi salah satu blessing disguise ya, semacam harapan untuk mengatasi ketimpangan pekerjaan ini. Jadi kita berharap memang oleh karena itu yang tadi mungkin pemerintah bisa misalnya memberikan semacam jaminan lah ya. Bukan jaminan tapi memberikan semacam pemahaman kepada masyarakat dan memfasilitasi, memfasilitasi dengan mempermudah regulasi, sehingga banyak orang yang belum dapat kesempatan di dunia formal mau terjun ke pekerjaan-pekerjaan seperti ini kan. Apalagi kalau misalnya ini menjanjikan satu pendapatan yang lumayan ya, maka orang akan tidak terlalu berharap dengan pekerjaan-pekerjaan yang formal yang disediakan oleh pemerintah. Mungkin salah satunya juga pemerintah memang harus memberikan semacam kemudahan dalam persyaratan nih. Ya, misalnya dia mau daftar, katakanlah nih seorang seorang ojek online, pengen ambil rumah, kan syaratnya memang harus ada NPWP, kemudian slip gaji segala macam. Ya itu tadi pemerintah misalnya merubah regulasi yang dibuat pemerintah misalnya menampung atau memfasilitasi bahwa orang-orang seperti ini juga pun diperbolehkan memperoleh semacam tadi misalnya semacam KPR semacam. Nah kemudian ada kemudahan di perbankan juga. Membuat regulasi-regulasi sehingga memungkinkan orang-orang ini untuk bisa sama dengan pekerja formal. Jadi ada semacam regulasi-regulasi yang dibuat. Jadi ada perubahan kebijakan. Saya pikir itu penting yang dilakukan sehingga orang merasa tertampung ya, orang tertarik untuk bekerja di bidang-bidang ini karena selama ini kan kalau kita mau ambil seperti itu selalu ditanya slip gaji ya, berapa bulannya dan sebagainya, berapa yang bisa dipotong dan sebagainya. Nah, sehingga mereka seperti ini mungkin saja mereka punya kemampuan lebih, mungkin saja mereka mampu dia bayar ya, dia mampu bayar itu kalau dia misalnya ngambil. Tetapi karena dia tidak karena tidak bisa memenuhi persyaratan sehingga mereka nggak bisa. Nah, oleh karena itu persyaratan itu dipermudah dan pemerintah juga membuat kebijakan yang memfasilitasi itu tadi. Nah ini yang harus dipikir pemerintah, harus didengar oleh pemerintah. Jadi ini juga tidak bisa hanya pemerintah pusat ya, tapi kalau ada semacam instruksi kebijakan dari pusat, kemudian melalui perbankan, sektor perbankan, kemudian nanti ke bawah juga akan ada turunannya yang bisa terus itu ya, turunan yang menyebabkan orang-orang yang bekerja di sektor ini akan merasa nyaman dan bisa mendapatkan hak yang sama dengan para sektor formal tadi. Itu makanya ada perputaran ekonomi di situ kan. Betul. Karena gini, kalau mereka itu misalnya juga disamakan tadi, kan ada namanya bola salju, ada bola salju ya, istilahnya snowball istilahnya ya. Jadi artinya ada perputaran ekonomi kan juga terus ada efek ya, sehingga
hal-hal positif yang berdampak apabila kebijakan-kebijakan ini dipermudah atau apabila pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas tertentu yang mempermudah mereka untuk melakukan hal ini. Saya kira itu sangat bagus itu. Oke. Pernah nggak di Pak Marconi sendiri menemui para freelancer ini ya, GIG ini, dia ada benturan dengan teknologi yang sekarang ini yang mulai maju. Saya belum pernah survei atau riset, belum pernah. Oke. Salah satunya AI kan itu bisa justru walaupun mereka nih bisa menggunakan AI tadi, ini ada semacam katakanlah perusahaan-perusahaan nih yang tadinya mengendorse mereka ya. Kemudian ya udahlah. Iya betul. AI itu ya kalau terkaitkan sini di satu sisi sangat membantu manusia untuk memperoleh sesuatu ya. Tapi di sisi lain ini kan akan menggantikan jadi substitute menggantikan contoh saja walaupun tidak bukan di bidang GIG ya. Ya contoh sederhana misalnya gini, penulis skrip. Di Amerika misalnya itu kan ada protes waktu itu, pernah protes besar-besaran ketika misalnya produser film itu tidak menggunakan lagi penulis skrip tadi untuk film mereka. Kan itu pekerja lepas juga mereka kan. Tapi mereka menggunakan AI untuk menulis skrip. Nah, artinya mereka kan kehilangan pekerjaan. Nah, ini juga harus dipikirkan juga. Itu di Amerika pernah protes beberapa penulis skrip film itu besar-besaran karena mereka tidak terpakai. Di sisi lain contoh juga misalnya ini bukan berkaitan GIG ya, bukan GIG. Contoh saja misalnya ya penyiar misalnya TV swasta. Kan itu nanti sudah ada. Iya, digantikan sama AI presenter kan. Bahkan misalnya di universitas di Lampung teknologi apa itu universitas yang ada di Lampung itu Institut Teknologi apa itu saya lupa di Lampung. Itu sudah ada namanya dosen AI mereka. Jadi mereka menggunakan AI seperti kacam YouTube lah ya. Untuk sampai sekarang mungkin belum bisa dialog, tapi ke depan mungkin bisa dialog nanti. Jadi mereka hanya mendengarkan mahasiswanya mendengarkan dari dosen AI. Penyiar juga sekarang. Atau misalnya gini, contoh yang di dunia barat punya. Stuntman. Nah, kalau dulu kan film-film itu pakai stuntman. Orang beneran. Nah, sekarang untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat itu film-film tidak menggunakan stuntman lagi, mereka gunakan AI. Jadi mereka menggunakan animasi dengan AI sehingga para stuntman itu kehilangan pekerjaan. Jadi stuntman juga kan pekerja lepas. Jadi mereka kan di bisa membantu orang, tapi di sisi lain dia bisa menggantikan pekerjaan orang dan itu menghilangkan pekerjaan. Ke depan mengerikan memang ke depan itu. Kalau mereka ada semacam benturan-benturan di situ ya. Iya, apalagi kalau misalnya stuntman itu misalnya karena dia nggak punya keahlian lain ya, dia hanya punya kemampuan stuntman atau penulis skrip. Dia nggak punya, dia selama ini hidup dari menulis skrip. Tiba-tiba misalnya dia sama sekarang misalnya gini, orang nulis buku ya, kalau dulu bisa bertahun-tahun bawa buku, sekarang orang dalam waktu 1 bulan, 1-2 minggu udah bisa bikin buku. Dengan tadi e-book saya bilang tadi, dengan AI tadi. Nah, jadi itu tadi memang di satu sisi dia bisa menambah pekerjaan orang lain, memberikan pekerjaan orang lain, tapi di sisi lain dia juga menggantikan dan bisa menghilangkan pekerjaan orang lain. Jadi ini kayak mata pisau berbelah dua ya. Jadi kayak mata pisau. Jadi satu sisi ini ada positifnya, di sisi lain dia ada negatifnya. Jadi tinggal bagaimana kita nanti memanfaatkan ini sebagai. Nah, oleh karena itu memang juga pemerintah kembali lagi membuat satu aturan yang jelas ya, agar AI ini tidak menjadi, walaupun nggak bisa kita teknologi ini nggak bisa kita tahan, nggak bisa kita Anda lihat contoh China ya misalnya ya, China ya. Meskipun di China itu tidak ada Google, tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, tapi mereka punya program yang sama seperti itu. Ada WeChat, ada macam-macam. Jadi itu kehebatan China itu dia membuat program yang sama tapi untuk dia sendiri. Nah, jadi maksud saya teknologi itu nggak bisa dibendung. Anda sekarang misalnya kendaraan juga orang bikin kendaraan ya dengan apa. Jadi memang tinggal bagaimana kita nanti bisa dengan bijak memanfaatkan teknologi ini dan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan pekerja, terutama GIG ekonomi, ya GIG pekerja lepas tadi. Oke lah, Pak Marconi,
waktu sudah membatasi kita. Nah, ini gimana kalau closingnya nih untuk JIJ ekonomi ini sendiri? Jadi saran saya bahwa kalau untuk anak muda sekarang maka jangan lupa perdalam teknologi, pelajari teknologi itu dengan baik, kemudian manfaatkan teknologi itu untuk menambah wawasan dan menambah penghasilan Anda. Tapi bagi mereka yang sudah terlanjur yang tidak punya kemampuan teknologi, belajarlah di situ ya. Jadi mau tidak mau teknologi ini tidak bisa dibendung. Dia akan terus bekerja dan terus membuat pembaharuan. Nah, kita manusia memang harus siap mental. Nah, yang terakhir memang perlu juga pemerintah dengan kebijakannya jangan sampai teknologi ini menggerus ya pekerjaan-pekerjaan lain. Memang sekarang misalnya dengan AI itu ada berapa ratus pekerjaan yang hilang akibat itu. Tapi beberapa ribu pekerjaan juga yang muncul dari situ. Saat atau tadi misalnya content creator, kemudian yang lain-lain itu kan muncul ya, endorse dan sebagainya. Nah, artinya bahwa meskipun teknologi ini akan menghancurkan beberapa pekerjaan konvensional, tapi dia akan memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang jauh lebih menjanjikan. Tinggal mau atau tidak kita belajar. Oke lah, baiklah. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Marconi untuk kesempatan sore hari di Indonesia Cerdas mengenai ekonomi. Iya. Dan yang pasti ya apapun itu mudah-mudahan ini menjadi semacam gambaran ataupun tambahan ilmu juga untuk kita bersama. Ini hanya semacam pengantar saja, pengantar tentang ini kan ilmu baru sebenarnya. JIJ ekonomi kan baru. Jadi baru mulai artinya baru mulai didengungkan orang di akhir inilah ya, 10 tahun terakhir inilah kan. Oke. Baik, Pak Marconi, selamat sore, sampai jumpa lagi. Selamat sore juga, terima kasih Bung Abbas. Abbas kan? Iya. Ya, terima kasih atas undangannya. Semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Indonesia Cerdas di kesempatan sore hari ini di Rabu 21 Januari 2026. Bersama Associate Profesor Dr. Marconi Badri SEMBA, pengamat ekonomi dengan tema fenomena gig ekonomi. Dan untuk Anda semua informasi nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti bersama Warta Belajar Sumba. Sore hari ini akan hadir dari RRI Bandar Lampung. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa.